sumusumpang mamahalin ka. Film dimulai dengan seorang gadis muda bernama Lena yang sedang dikurung di sebuah kandang kayu di pulau tak berpenghuni. Tangan dan kakinya diikat yang membuat Lena tak bisa kemana-mana. 4 tahun sebelumnya, pada saat itu Lena baru saja menerima surat pemberitahuan kalau ia dinyatakan mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di kota. Lena yang sangat senang sekaligus bersemangat, ia pun berlari ke pantai untuk memberitahu pacarnya yang bernama Arthur. Arthur merupakan pemuda desa polos dan tak berpendidikan. Namun ia bekerja keras dan juga sangat bucin kepada pacarnya itu. Melihat Lena berbahagia menerima surat itu, Arthur juga sangat bahagia. Meskipun ia tahu jika nantinya mereka akan berpisah untuk waktu yang sangat lama. Kemudian keduanya pun merayakan momen ini dengan melakukan pembobolan lahan di pinggir pantai cuy. Setelah melakukan adegan tersebut, Arthur yang mulai ragu dan tak ingin berpisah dengan Lena memberitahukan ketakutannya. Namun Lena mencoba meyakinkan Arthur kalau 4 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Ia juga berjanji akan kembali ke pulau kecil tersebut setiap liburan semester dan mereka akan menikah setelah ia lulus kuliah. Kemudian Lena kembali ke rumah dan mengemasi barang-barangnya. Ternyata ia tak memberitahukan ibunya dulu dan memberitahukan secara mendadak jika ia lulus beasiswa dan akan pindah ke kota. Namun sang ibu pun malah terkejut dan justru tak setuju dengan kepergian Lena. Ia menganggap jika kota adalah tempat yang sangat berbahaya untuk sang putrinya itu. Namun justru di sini Lena tersinggung dan menganggap ibunya sangat kolot dan menghalangi cita-citanya. Ia memberontak sehingga keduanya pun berantem dan ditonton warga setempat. Si ibu malah memaki-maki putrinya, bahkan hampirnya. Tak lama kemudian Arthur pun datang melerai mereka dan segera membawa Lena ke rumahnya. Karena melihat Lena tak didukung oleh kedua orang tuanya, Arthur pun pasang badan untuk mendukung kekasihnya tersebut. Ia berjanji akan memenuhi segala kebutuhan Lena selama ia berkuliah. Ia sangat berharap jika nantinya ibu dari anak-anaknya berpendidikan tinggi. Setelah merasa cukup tenang, Arthur segera mengantar Lena ke pulau seberang dan Lena pun berangkat ke kota sendirian. Kemudian setelah Lena pergi, teman-temannya meminta Arthur waspada karena bisa saja Lena berselingkuh, seperti yang dilakukan istri-istri mereka, apalagi kehidupan di kota tak luput dengan hal-hal seperti ini. Namun Arthur menyangkal kalau Lena tak mungkin melakukan hal tersebut. Ia sangat yakin kalau Lena sangat setia dan sangat mencintainya. Setelah sesampainya di kota, Lena pun segera menghubungi Arthur. Disinilah Arthur baru mengetahui kalau ternyata Lena tinggal di kos-kosan campur demi menghemat uang. Arthur yang agak cemburuan meminta Lena untuk pindah ke asrama wanita. Namun Lena menolak dengan alasan biaya sewa yang sangat mahal. Mengetahui Lena yang kekurangan uang, Arthur pun memutar otak bagaimana caranya mencari uang lebih banyak agar pacarnya tidak kekurangan uang. Ia bahkan rela menjadi tukang bangunan demi menghidupi pacarnya tersebut. Beberapa waktu pun berlalu. Arthur mencoba untuk menghubungi Lena, namun Lena mulai menghilang dari Arthur. Arthur mengira kalau saat itu Lena mungkin sedang sibuk. Tak lama kemudian, datanglah seorang gadis desa lain yang sudah lama suka dengan si Arthur dan mencoba untuk menggodanya. Ia pun cerita kalau pacarnya juga berada di luar kota dan sering mengabaikan teleponnya yang mungkin sudah bersama wanita lain. Maka dari itu wanita ini terang-terangan bilang kalau ia butuh kehangatan dari pria lain cuy. Namun Arthur menolaknya dan berkata jika sebaiknya wanita itu menyudahi hubungannya dengan mencari pria lain agar tidak berselingkuh. Namun tiba-tiba wanita itu berkata jika pria lain yang Arthur maksud mungkin adalah si dirinya. Namun Arthur lagi-lagi menolaknya karena ia adalah laki-laki yang setia dengan pacarnya. Dengan sangat barbar, wanita itu meminta Arthur untuk membobol lahannya cuy. Kemudian gadis desa itu terlihat bersama pria lain. Gadis itu curhat jika ia sudah lama suka dengan Arthur, namun Arthur malah menolak ajakannya. Nah karena tahu gadis ini lagi butuh kehangatan, pria itu pun menawarkan kehangatan bersama dirinya dan gadis desa tersebut ternyata mau melakukan adegan pembobolan lahan di semak-semak pinggiran pantai cuy. Arthur yang rindu kepada kekasihnya itu pun diam-diam memberanikan diri pergi ke kota untuk menemui Lena pas di hari ulang tahunnya. Ia pun menunggu di depan kos-kosan Lena
Dan setelah lama menunggu, yang ternyata saat itu Lena diantar dengan mobil oleh pria lain. Melihat kehadiran Arthur, Lena pun shock dan tak menyangka seolah-olah tak mengharapkan kedatangannya. Namun si Arthur tak mempersalahkan pria itu. Tapi yang bikin ngenesnya, Lena malah menganggap kedatangan Arthur hanya buang-buang uang. Dan ia mengaku jika pria itu hanyalah teman sekelasnya. Kemudian Lena tetap membawa Arthur ke kamar kosannya. Arthur yang sudah tak lama melepaskan cangkul ketegangannya dan ingin langsung meluncur ke ladang semak-semak. Namun Lena malah menolak itu dengan alasan takut didengar tetangga. Arthur pun terus membujuk Lena hingga akhirnya mereka pun melakukan adegan pembobolan lahan cuy. Setelah itu Arthur pun sadar kalau Lena telah berubah. Akhirnya Arthur pun berencana untuk pindah ke kota dan bekerja di sana. Namun di sini Lena malah menghalanginya dengan alasan biaya hidup tinggi dan sulit mendapatkan pekerjaan di kota. Karena tak punya pilihan lain, Arthur pun harus kembali ke kampung. Beberapa bulan setelahnya, Lena menelpon sambil menangis memberitahu Arthur kalau ia gagal dalam mata kuliah wajib yang membuat beasiswanya terpaksa menjadi hangus. Ia berencana untuk bekerja pada waktu agar tetap bisa berkuliah. Mendengar hal tersebut, Arthur pun kasihan dan meminta Lena tak perlu khawatir karena ia akan mengusahakan kebutuhan Lena. Bahkan di malam hari saat Lena menelpon, Arthur sampai nekat ingin menyeberangi laut hanya karena ingin bertemu kekasihnya tersebut. Akhirnya teman-teman dan ayahnya mencoba menghalanginya karena saat itu juga sedang terjadi badai. Keesokan harinya Arthur kembali bekerja bukan sebagai kuli, namun sebagai pemandu wisata. Saat itu wisatawan lelaki minta Arthur untuk menemaninya, namun ternyata wisatawan tersebut agak belok dan menawarkan Arthur untuk dibersihkan terong mungilnya yang nantinya akan diberikan uang tambahan. Karena butuh uang untuk Lena dan juga tak punya pilihan lain, dengan terpaksa Arthur pun menerima tawaran tersebut dan kegiatan yang tidak kita harapkan pun terjadi. 4 tahun pun berlalu dan akhirnya Lena pun berhasil menyelesaikan pendidikannya. Sesuai janjinya, ia segera pulang ke kampung halamannya. Sesampai di sana, seluruh warga pulau menyambut kedatangan Lena dan di saat yang sama Arthur yang sudah menunggu lama dan mempersiapkan itu semua langsung melamar Lena di hadapan semua orang. Namun bukannya balasan baik yang diterimanya, Lena malah kaget dan langsung menolak itu. Arthur terus membujuk Lena sambil ia menangis. Mengetahui ini, orang tua Lena pun juga kecewa terhadap putrinya itu. Mereka tahu jika selama ini Arthur telah berjuang mati-matian demi pendidikan Lena. Lena beralasan jika ia belum siap karena ia ingin fokus mencari pekerjaan dulu di kota. Namun alasan tersebut tidak dapat diterima oleh orang tua Lena dan orang tuanya pun terus memaki-maki Lena. Keesokan harinya Arthur kembali membujuk Lena. Nah, di momen inilah Lena akhirnya mengaku jika dirinya dilema karena ada orang kedua di hubungan mereka dan jelas Arthur sangat marah dan kecewa. Semua pengorbanannya disia-siakan oleh wanita yang sangat ia cintai. Namun karena sudah terlanjur bucin, ia masih berharap jika ada kesempatan dan meminta agar Lena tak meninggalkannya. Keesokan harinya seorang pria asing tiba-tiba datang ke rumah Lena. Pria bernama Onji itu ternyata adalah pacar baru dari Lena selama ia di kota. Namun Onji dan Lena sempat putus sebelum ia kembali ke kampung halamannya. Tujuannya datang ke sana adalah untuk menemui Lena dan orang tuanya. Di sini orang tua Lena jelas tidak setuju dan meminta Onji segera pulang karena Lena sudah punya pacar di kampung tersebut. Namun Onji tidak mau pulang karena ia tidak menerima pesan dari Lena selama beberapa hari belakangan ini. Sontak orang tua Lena pun kaget dan mengatakan kalau Lena sudah kembali ke kota beberapa hari yang lalu. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah Arthur dan di sini Arthur pun mengaku jika ia tidak tahu Lena berada di mana dan pesan darinya juga tidak dibalas oleh si Lena. Terakhir kali Lena mengatakan jika ia akan pergi ke kota. Mungkin saja Lena sengaja meninggalkan mereka secara diam-diam. Shin pun memperlihatkan Lena yang berada di sebuah pulau di mana kaki dan tangannya diikat dan ia dikurung di sebuah kandang kayu. Hingga akhirnya seorang pria pun datang dan membuat Lena semakin ketakutan. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah si Arthur sendiri cuy. Beberapa hari yang lalu saat Lena ingin kembali ke kota, Arthur menawarkan untuk mengantar Lena menyeberangi pulau dengan kapal kecilnya. Namun ternyata di tengah jalan, ia malah membawa gadis tersebut ke pulau lain. Lena yang menyadari hal ini mencoba memberontak.
Namun si Arthur jelas lebih kuat dari si Lena. Nah, di momen ini si Arthur berubah menjadi seorang psikopat demi membalaskan perbuatan Lena dan tak ingin kehilangannya untuk kedua kalinya. Setiap harinya Arthur akan datang ke sana untuk memberikan makanan layanan tahanan. Awalnya Lena tetap menolak makanan tersebut, namun Arthur mencoba meyakinkan Lena kalau ia tidak akan meracuninya karena ia sangat mencintai Lena. Akhirnya Lena pun percaya dan mau memakan makanan tersebut. Nah, disinilah Arthur mulai semena-mena, tangannya mulai berkelana dan Lena tak bisa berbuat apa-apa. Lena mencoba melawan dan mengatakan kalau Arthur itu gila dan menjijikan. Hal ini jelas membuat Arthur langsung naik pitam dan mengatakan kalau ia jijik dengan tubuhnya sendiri. Ia rela menjual jasa kepada turis lagi. Mendengar hal tersebut, Lena pun hanya terdiam dan tak membayangkan kalau Arthur akan berjuang sejauh ini. Akhirnya Lena tak melawan lagi dan membiarkan Arthur melakukan apa saja hingga akhirnya mereka melakukan adegan pembobolan lahan cuy. Keesokan harinya Lena pun terus terang apa yang membuatnya berpikir untuk meninggalkan Arthur. Ternyata ia terlena dengan kehidupan kota dan merasa tak punya alasan untuk kembali ke desa. Jika ia kembali kepada Arthur, maka masa depannya akan hancur. Namun semua reaksi penyesalan Lena merupakan salah satu trik dan mencari tahu di mana Arthur menyimpan kunci rantainya. Setelah itu Arthur kembali mengunci Lena di kandangnya dan berencana untuk pulang dan meninggalkan Lena sendirian di sana. Lena pun memohon agar Arthur tak meninggalkannya. Namun sayangnya Arthur tetap pergi dan meninggalkan Lena sendirian di pulau tersebut. Sampainya di kampung, Arthur menemui orang tua Lena. Arthur memberitahukan rekaman suara palsu yang mengatakan Lena pergi sebentar untuk menenangkan diri. Setelah mendengarkan rekaman tersebut, orang tua Lena merasa lebih lega, namun tidak dengan Onji. Onji yang curiga pada Arthur diam-diam menyusup ke dalam rumahnya untuk mencari petunjuk. Onji akhirnya menemukan barang-barang Lena, termasuk HP-nya. Onji pun marah dan meminta Arthur untuk memberitahu di mana Lena berada. Keesokan harinya Arthur kembali ke pulau kecil untuk memberi makan Lena. Lena tersadar jika terdapat luka. Ia pun mulai peduli dan bertanya dengan siapa Arthur berkelahi. Namun Arthur hanya diam karena laki-laki tak bercerita. Setelah itu Lena pun berenang di pantai, sedangkan Arthur hanya duduk seperti orang banyak pikiran. Melihat itu, Lena pun mulai menghiburnya dengan cara meminta adegan pembobolan lahan lagi. Akhirnya Lena mulai sedikit menerima Arthur, bahkan keduanya juga menggelar pernikahan kecil-kecilan di pulau itu. Seiring berjalannya waktu, karena mereka cuma berdua di pulau itu, Lena meminta Arthur untuk sekali-kali pergi berlibur ke kampungnya. Namun sayangnya, Arthur menolak itu karena ia sudah trauma dengan kehidupan di sana. Ia tak ingin Lena mengkhianatinya lagi dan Lena pun protes dan menganggap Arthur terlalu egois. Selanjutnya, setelah mereka melakukan adegan yang kita inginkan, saat Arthur sudah tertidur dan Lena pun segera berlari kabur dari sana. Namun sayangnya, Arthur lebih cepat dan segera menyeret Lena. Ia pun mencoba melawan dengan alat seadanya. Setelah melihat Arthur yang sudah tak berdaya, Lena pun dengan cepat langsung naik ke perahu kecil dan film pun selesai.